mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Nah guys, kita sudah kelas 6 loh. Ingat ya, sudah kelas 6. Dan sekarang aku bakal belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, yang materinya cara tumbuhan bertahan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke guys, ayo kita mulai. Hari ini kita akan belajar ya cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Oke. Adaptasi. Mungkin kata ini sering kalian dengar. Apa sih itu adaptasi? Adaptasi itu adalah cara suatu makhluk hidup melakukan penyesuaian diri. Makhluk yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan mati dengan begitu saja. Yang ditanyakan tujuan makhluk hidup beradaptasi? Tidak ya. Lanjut. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan makhluk hidup bisa berubah-ubah. Untuk itu makhluk hidup harus beradaptasi agar bisa mempertahankan hidupnya. Seperti kalau kita habis cuacanya dingin kemudian cuacanya panas, atau habis musim penghujan terus kemudian mengalami musim kemarau. Masih terdengar suaranya, Bu? Masih. Adaptasi pada makhluk hidup ada tiga bentuk, yaitu adaptasi bentuk tubuh yang disebut morfologi, adaptasi fungsi tubuh disebut fisiologi, adaptasi tingkah laku atau nama lainnya perilaku. Ada tiga macam ya bentuk adaptasi. Oke, ini adaptasi morfologi pada tumbuhan ya ini ya. Adaptasi bentuk tubuh adalah penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan guna mempertahankan hidupnya. Siapa saja tumbuhan? Nah ini ada teratai. Teratai hidupnya di mana teratai? Air. Ayo. Di air, atau namanya adalah tumbuhan higrofit ya. Higrofit. Kemudian lili gurun sama dengan kaktus ini hidupnya di mana? Gurun. Di gurun pasir ya. Eceng gondok ini hidupnya di mana? Air. Lidah buaya hidupnya di mana? Lidah buaya hidupnya di darat seperti biasa ya. Tidak hidup di gurun atau air ya. Sampai di sini bentuk tubuhnya. Capai kenapa bentuk tubuhnya? Bentuk tubuhnya diciptakan oleh Allah. Batangnya berongga dan daunnya lebar karena dia hidup di air, tujuannya untuk mempercepat penguapan. Tahu penguapan? Tahu penguapan? Tahu. Menguap airnya biar cepat menguap. Iya. Tahu? Sudah pernah dijelaskan ya? Penguapan geng. Terus kemudian lili sama kaktus hidupnya di gurun. Oleh Allah diciptakan. Allah itu luar biasa, subhanallah, maha pintar Allah. Daunnya, kaktus itu nggak punya daun. Kaktus itu punya daun, tapi daunnya kecil berupa duri. Daunnya kecil agar apa tujuannya oleh Allah? Daunnya dibuat seperti duri kecil itu agar mengurangi penguapan karena dia hidup di daerah gurun yang sedikit air. Kemudian mempunyai lapisan lilin yang cukup tebal sehingga menjaga kelembapan di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Ya. Sampai ke sini yang ditanyakan. Sudah terlihat letak bedanya teratai dengan kaktus? Tahu ya? Ya. Kemudian eceng gondok hampir sama dengan teratai, hidupnya di air. Lidah buaya itu daun dan batangnya sama ya. Tapi lidah buaya itu
kalau kulitnya dikupas, dia mengandung apa di dalamnya? Cairan. Seperti lendir itu ya? Iya. Seperti lendir ya? Iya. Terus dalamnya itu dagingnya itu tebal sehingga bisa dibuat dawet Obat. apa? Obat juga, makanan juga kan? Ya, nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang bentuk tubuhnya. Oke, lanjut adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah fungsi alat tubuh yang menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup serta melibatkan zat-zat tertentu untuk membantu proses metabolisme. Apa saja? Raflesia analogi. Raflesia analogi ini adalah disebut bunga bangkai. Bunga bangkai. Ada yang tahu? Karena bau. Iya, karena aroma yang disebar oleh raflesia ini seperti baunya bangkai, berbau bangkai. Tetapi kalau kita yang mendekat jarak berapa meter saja kita sudah merasakan berbau. Tetapi baunya raflesia ini disukai oleh binatang serangga, yaitu apa musuhnya? Lalat. Nah itu. Kemudian kantong semar. Kantong semar Venus tadi dinyatakan di video tadi bahwa dia biasanya hidup di tempat yang sangat sedikit nitrogen. Ya, sedikit nitrogen, sehingga dia akan cara mendapatkan nitrogen dan NaCl. Apa dia, bagaimana caranya dia mendapatkan nitrogen? Nitrogennya mengambil dari serangga dengan mempunyai cairan tubuh yang menarik serangga, sehingga begitu serangga itu dia punya cairan yang aromanya enak, manis dan licin. Nah, serangga yang berada di dalam hendak saja sebentar, maka dia akan terjebak dan akan diambil nitrogennya. Apa mati apa enggak? Ya garing, ya kering, karena dia diambil nitrogennya oleh kantong semar dan kemudian aroma atau bau bunga. Bau bunga ini sangat disukai banyak serangga. Lega, kemudian kupu-kupu itu suka dengan, karena kupu-kupu ini makannya apa ya? Menghisap apa ya? Nektar atau madu bunga, ya. Dan dia bunga ini punya diciptakan kenapa punya aroma yang sangat enak disukai serangga. Itu juga dia punya tujuan agar bisa membantu serangga itu dapat membantu dia untuk melakukan penyerbukan, sehingga dia dapat mempertahankan varitasnya atau jenisnya. Sampai di sini ada yang ternyata antara adaptasi fisiologi organ tubuh. Paham ya? Lanjut. Adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku adalah berhubungan dengan tindakan makhluk hidup atau tingkah laku untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Apa saja? Pohon jati, pohon randu, pohon flamboyan. Pada saat musim kemarau kan panas, dia akan menggugurkan daunnya yang dinamakan meranggas. Agar apa kok dia meranggas atau menggugurkan daunnya? Agar mengurangi penguapan. Kalau musim kemarau kan otomatis persediaan air juga cukup sedikit ya. Nah, ini namanya meranggas. Kemudian bunga matahari. Nah, bunga matahari ini punya tingkah laku bagaimana? Pada saat musim kemarau dia mekar seperti itu. Tapi pada saat musim dingin dia tidak mekar seperti itu. Itu tingkah lakunya ya. Kemudian putri malu tadi sudah ditayangkan. Kalau putri malu bagaimana? Pada saat bagaimana tingkah lakunya putri malu? Ayo. Kalau disentuh langsung kuncup gitu loh. Iya, mengatupkan baunya langsung malu. Dia begitu disentuh orang langsung malu, menarik diri, mengatupkan atau menguncup ya daun-daunnya itu ya. Makanya disebutlah putri malu. Dia langsung malu. Nah,
kesentuh sedikit aja dia langsung. Oke, itu yang dinamakan adaptasi tingkah laku atau perilaku. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari 3 bentuk adaptasi. Yang pertama morfologi, bentuk tubuh. Yang kedua fisiologi, yaitu fungsi alat tubuh. Kemudian yang ketiga perilaku atau tingkah laku. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampun? Kalau sampun, berarti siapkan alat tulisnya. Kita coba mereview yang Bu Eni jelaskan ini tadi. Kamu mengelompokkan mana yang adaptasi tingkah laku, mana yang bentuk tubuh dan alat. Bentar Bu, bentar. Iya, tak apa-apa. Bu Eni tunggu. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Siapa yang belum? Oke ya, nggak sampai 5 menit kalian mengerjakan itu. Oke, Bu Eni tunjuk. Razik, teratai, termasuk yang mana? Adaptasi bentuk tubuh. Betul ya, teratai itu adaptasi bentuk tubuh, ya. Kemudian Alia, kantung semar, termasuk yang mana kantung semar Alia? Adaptasi bentuk tubuh. Kantong semar, betul. Adaptasi bentuk tubuh. Fungsi alat tubuh. Iya, pintar. Yang betul ya Alia dibetulkan. Yang betul adalah dia kantong semar termasuk adaptasi fungsi alat tubuh atau fisiologi, ya. Yang salah dibetulkan nak, biar tahu. Oke, lanjut. Berikutnya Faldan, Rafflesia Arnoldi. Adaptasi fungsi alat tubuh. Rafflesia termasuk apa? Faldan nggak benar. Adaptasi fungsi alat tubuh. Ada yang punya pendapat lain? Benar nggak? Rafflesia Arnoldi adalah adaptasi fungsi alat tubuh. Benar, ya, Bu. betul. Iyalah iya. Bu Eni cuma tanya kalau yang punya pendapat lain. Loh, belum Bu Eni betulkan. Bu Eni mau tanya toh. Oke, betul ya, fungsi alat tubuh atau fisiologi. Fiona, sekarang Eceng Gondok Fiona. Adaptasi bentuk tubuh. Atau morfologi. Ada yang punya pendapat lain? Katanya Fiona, Eceng Gondok termasuk adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Ada? Ya, betul itu ya, Eceng Gondok adaptasi morfologi. Kemudian pohon jati, Laraina. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku atau perilaku, betul. Argia, Pakus. Adaptasi bentuk tubuh. Adaptasi bentuk tubuh, yaitu bentuk tubuhnya apa? Daunnya berbentuk duri ya, seperti itu. Oke, lanjut. Putri Malu, Mbak Dira. Adaptasi tingkah laku. Tingkah lakunya yaitu dia pada saat disentuh mengatupkan daunnya, malu. Ya. Lana pohon randu. Perilaku. Hah? Adaptasi perilaku. Adaptasi tingkah laku atau perilaku ya, pada saat panas dia menggugurkan daunnya. Oke, siapa yang betul semua? Saya. Ya. Semuanya betul? Ya. Ada yang salah Ya. satu? Ada yang salah satu? Saya Bu. Salah dua? Ada yang salah dua? Hah? Enggak ya? Salah dua ada? Enggak. Enggak ada, alhamdulillah. Berarti sudah mulai paham. Nanti minggu depan, hari Kamis ketemu Bu Eni itu juga tentang penyesuaian diri. Tumbuhan kita lanjut, setelah itu hewan. Oke, sampai di sini anak.
Oke guys, itu tadi ya ilmu pengetahuan alam. Oh iya, buat kalian yang seluruh kelas 6 di Indonesia, jangan pindah-pindah channel, tetap di Sinyo Jabal Channel. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.